Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Putri, BP 19 1107 2021 akan menjelaskan soal UTS teori dan perancangan antena. Nah, soal pertama, jelaskan prinsip kerja antena sebagai pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik. Nah, sebagai pemancar, antena menerima gelombang elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, dan kemudian memancarkannya kembali sebagai gelombang elektromagnetik. Sedangkan sebagai penerima, nah, pada saat kawat positif dan negatif saling berdampingan, maka aliran arus akan dihadapkan. Nah, maka dari itu kedua kawat tersebut akan dipisahkan dengan memiliki sebuah titik umpan pada kawat positifnya. Nah, sehingga terdapat nanti aliran arus dan elektromagnetik. Nah, di sana terdapat titik arus yang tinggi atau negatif dan titik arus yang rendah positif. Nah, ketika titik tegangan itu tinggi mengenai mereka, maka energi elektromagnetik itu akan keluar dan kawat itu akan memancarkan gelombang elektromagnetik keluar angkasa. Nah, seperti itulah kira-kira cara kerja antena sebagai penerima gelombang elektromagnetik. Kemudian soal yang kedua, jelaskan pengertian pola radiasi antena, macam-macam pola radiasi, dan jelaskan bagaimana cara mengukur dan menggambarkan pola radiasi 2 dimensi dan pola radiasi 3 dimensi. Nah, pola radiasi itu sendiri merupakan gambaran kekuatan pancaran daya pada suatu antena. Nah, jenis-jenis pola radiasi atau macam-macam pola radiasi itu ada 4 macam. Nah, yang pertama itu ada pola radiasi. Ini pola radiasi. Pola radiasi isotropis, yang mana pola radiasi isotropis ini daya yang dipancarkannya itu ke segala arah. Nah, seperti gambar ini merupakan gambar pola radiasi isotropik, yang mana daya yang dipancarkannya itu ke semua arah. Kemudian ada omnidireksional, ke segala arah namun secara horizontal. Nah, kalau bidireksional dia dua arah, dari depan dan dari belakang. Nah, kemudian yang terakhir ada unidireksional, yaitu dari satu arah. Nah, kemana? Yaitu ke arah daya yang dipancarkan, biasanya ke arah depan. Kemudian bagaimana cara untuk mengukur. Nah, cara untuk mengukur seperti gambar ini. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Itu merupakan gambaran bagaimana cara mengukur antena. Nah, ini adalah alat yang digunakan. Yang pertama, diletakkan dua buah antena, yang satu sebagai pemancar dan yang satunya sebagai penerima. Kemudian pada pemancar kita berikan daya, nah, dan frekuensinya juga sesuai dengan jenis antena yang kita gunakan. Dan cara memasangnya itu, jika dia di pemancarnya kita pasang secara vertikal, nah maka pada penerimanya juga harus secara vertikal dipasang. Nah, lalu kita lihatlah daya yang diterima antena pada spektrum analyzernya. Lalu kita catat hasilnya. Kemudian nanti kita putar antenanya sebesar 5 derajat dan kita juga catat hasilnya berapa gitu. Atau berapa daya yang diterima oleh antenanya. Nah, begitu seterusnya sampai ke 360 derajat. Kira-kira mungkin seperti itulah cara mengukur antena. Dan ini berlaku untuk semua jenis antena. Kemudian kita gambarkan pola radiasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Pola radiasi 2 dimensi dan 3 dimensi.
Nah, kemudian kita gambarkan pola radiasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk polarisasi 2 dimensi, kira-kira seperti ini digambarkan dengan kertas milimeter. Nah, seperti ini gambar pola radiasi yang 2 dimensinya. Ini juga polarisasi 2 dimensi. Nah, kemudian untuk gambar polarisasi 3 dimensi, kira-kira gambarnya seperti ini kira-kira gambar untuk polarisasi yang 3 dimensinya. Bentuk dari polarisasi 2 dimensi sebelumnya. Nah, seperti ini kira-kira untuk yang 3 dimensinya. Nah, kemudian jelaskan pengertian HPBW, jelaskan cara pengukuran HPBW, dan kenapa kita harus mengetahui HPBW dari sebuah antena. Nah, HPBW itu sendiri adalah besar sudut dari setengah daya pancaran. Nah, untuk cara mengukur HPBW itu sendiri, nah ini adalah contoh gambarnya. Nah, dari daya maksimumnya kita kurangi dengan 5 dB. Kemudian kita buatlah sebuah lingkaran atau setengah lingkaran aja. Hanya dari sini kita buat setengah lingkaran. Nah, kira-kira setengah lingkaran. Nah, nanti kita tarik garis ke titik pusatnya. Nah, kita tarik garis dari sini tadi. Kita tarik garis ke titik pusatnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian nanti dari sana kita dapat sudutnya. Nah, sudut yang dari titik pusat inilah sebagai HPBW-nya. Nah, kemudian kenapa kita harus tahu HPBW? Nah, karena jika semakin besar nilai HPBW-nya, maka akan semakin besar juga covariance areanya, dan dia tidak akan terpengaruh oleh jarak. Jadi dengan adanya HPBW ini, covariance area itu akan semakin besar dan dia tidak akan terpengaruhi oleh jarak. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu tahu HPBW dari sebuah antena. Nah, kemudian yang keempat, jelaskan pengertian front back ratio atau FBR, jelaskan cara pengukuran FBR, dan kenapa kita harus mengetahui nilai FBR dari sebuah antena. Nah, FBR itu adalah front back ratio, yang artinya perbandingan daya arah depan dengan daya arah belakang dari sebuah antena. Nah, cara menghitung FBR itu sendiri, di mana daya arah depan itu dikurangi dengan daya arah belakang, yang mana disimbolkan sebagai FBR sama dengan P 0 derajat dikurang P 180 derajat. Nah, dan kenapa kita harus mengetahui nilai FBR dari sebuah antena? Jadi FBR itu sangat penting karena dia menunjukkan seberapa besar daya yang diberikan ke antena, di mana diradiasikan ke arah penerima. Jadi semakin tinggi FBR-nya, maka akan semakin terarah antena itu dan akan semakin maksimal daya yang dipancarkan ke arah depan dibandingkan ke arah belakang. Nah, itulah kenapa kita perlu mengetahui nilai FBR dari sebuah antena. Nah, kemudian yang kelima, jelaskan pengertian gain antena, jelaskan cara pengukuran gain antena, dan jelaskan kenapa kita harus mengetahui gain dari sebuah antena. Kita bahas ke pengertian gain antena dulu. Nah, gain itu adalah penguatan daya pada sebuah antena. Yang pada intinya gain itu adalah sebuah penguatan. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghitung gain antena? Nah, gain antena dapat dihitung dengan cara daya maksimum antena yang diukur dibagi dengan daya pada antena acuan. Biasanya contohnya itu bisa pada antena dipol, kemudian kita kalikan dengan gain antena dipolnya.
Nah, kemudian dan kenapa kita harus mengetahui gain antena? Nah, kenapa kita harus mengetahui gain antena? Karena gain antena berpengaruh pada arah radiasi atau jarak pola radiasinya dan daya yang akan dipancarkannya. Jadi kita perlu tahulah gitu gain dari antenanya. Kemudian jelaskan pengertian polarisasi antena, jenis-jenis polarisasi, dan bagaimana penerapan polarisasi antena pada sistem komunikasi, pada sistem telekomunikasi. Pengertian polarisasi antena. Nah, kita bahas dulu pengertian polarisasi antena. Nah, apa itu polarisasi antena? Jadi, polarisasi antena itu adalah arah rambatan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sebuah antena. Nah, kemudian apa-apa aja polarisasi antena? Nah, polarisasi antena itu dibagikan, yang pertama ada namanya polarisasi linear. Nah, polarisasi linear ini, jika medan listrik dan medan magnetnya merambat konstan, maka medan listrik merambat secara vertikal, sedangkan medan magnetnya merambat secara horizontal. Nah, kira-kira seperti ini gambar polarisasi linear. Kemudian, nah ini dia, jika medan listrik merambat secara horizontal, maka disebut polarisasi horizontal. Nah, jika medan listrik merambat secara vertikal, maka disebut polarisasi vertikal. Kemudian ada polarisasi melingkar atau sirkular. Nah, jika medan listrik dan medan magnet bergerak melingkar setiap saat, nah jika dilihat dari sumbu Z, maka terlihat medan listriknya berputar melingkar. Nah, contohnya ada pada antena helik. Kemudian ada polarisasi eliptikal atau elips, dia bergerak berbentuk seperti elips. Nah, pengukuran polarisasi dilakukan jika saat melakukan penelitian atau tugas akhir membuat antena yang belum tahu polarisasinya. Kemudian cara pengukurannya dengan memasang kedua antena, yaitu antena yang mau diuji dan di penerima juga terdapat sebuah antena yang disebut test probe. Lalu terhubung ke alat ukur yaitu spektrum analyzer. Lalu antena yang mau diuji terhubung ke RF generator sehingga ada gelombang nanti yang akan dipancarkannya. Nah, pada polarisasi diputar secara horizontal, sementara polarisasi diputar ke arah XY. Ketika diputar per derajatnya, misalnya 5 derajat, 10 derajat, maka antena akan menunjukkan polarisasi yang terbentuk. Nah, kira-kira seperti itulah bentuk polarisasinya. Nah, ini ada linear, elliptical, dan sirkular. Nah, kalau linear dia medan listrik hanya bergerak sejajar sumbu, agak lurus terhadap sumbu. Kalau sirkular itu jika diputar ke arah XY, maka daya akan terukur konstan. Nah, dan kemudian bagaimana penerapan polarisasi antena pada sistem komunikasi. Nah, jadi antena sirkular pemancar dan antena sirkular penerima itu lebih rendah daya yang diterima oleh antena sirkular daripada si pemancarnya. Nah, kita gantikan dengan antena linear. Nah, kira-kira seperti itulah bentuk penerapan polarisasi antena pada sistem telekomunikasi. Mungkin itu saja penjelasan dari Ana mengenai soal UTS teori dan perancangan antena. Terlebih dan terkurangnya Ana mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.